Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TMTM dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat untuk menyaksikan sinetron TMTM-nya. Jumpa kembali bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 2 Januari 2022, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Di mana diceritakan di episode selanjutnya, Abimana yang telah berhasil membawa pihak kepolisian ke rumahnya untuk menginterogasi semua orang yang ada di rumah ini. Dan untuk mengetahui siapa sebenarnya dalang dari kerusakan semua mobil yang ada di rumah Abimana. Tentu saja di sini Anita merasa sangat takut dan kini kejahatannya pun akan segera terungkap. Karena saat itu David mengabarkan kepada Abimana bahwasanya pihak kepolisian telah menemukan sidik jari dan sebentar lagi pihak kepolisian pun akan berhasil menemukan siapa pelaku di dalam sidik jari tersebut. Kini Anita semakin terancam karena sepertinya orang suruhan Anita ini akan segera tertangkap dan akan memberikan kesaksian mengenai siapa sebenarnya yang telah memerintahkan dirinya untuk melakukan semua itu. Dan atas dasar apa? Dan di sini sepertinya orang tersebut akan mengakui jika sebenarnya dirinya hanyalah disuruh oleh Anita untuk melakukan kerusakan rem mobil yang ada di rumah Abimana untuk mencelakai Kinanti dan juga Abimana, kecuali mobil Anita. Semoga saja ya sahabat, kali ini kebusukan dan kejahatan Anita akan segera terungkap dan berakhir di jeruji besi. Karena kita telah dibuat darding oleh si ular Anita ini. Bahkan Reno sudah tidak ingin lagi mengikuti semua keinginan Anita. Karena Ana telah meminta kepada Reno untuk segera pergi dari rumah Abimana ini. Dan Ana menginginkan hidup berdua saja dengan Reno, meskipun di tempat yang kecil dan hanya tinggal di sebuah kontrakan. Itulah permintaan Ana kala itu kepada Reno. Karena Ana sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Anita yang selalu menuntut Ana untuk segera hamil. Akhirnya Reno pun memenuhi permintaan istrinya ini, karena Reno pun berpikir jika ucapan Ana ini ada benarnya. Dan Reno pun tidak ingin jika mamanya selalu saja memaksa Ana untuk menuntut Ana segera hamil. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Ana maupun Reno belum siap untuk memiliki momongan, karena pernikahan mereka pun baru saja seumur jagung. Dan mereka ingin menikmati masa-masa berdua mereka terlebih dahulu. Namun di sisi lain Anita yang mengetahui jika Reno akan pergi dari rumah Abimana bersama dengan Ana. Anita pun mulai panik dan ia pun memarahi Reno. Bahkan Anita di sini memohon dan menjelaskan kepada Reno agar Reno tidak pergi dari rumah karena sebentar lagi Kinanti akan melahirkan seorang anak. Dan tentu saja semua harta akan jatuh kepada anak Abimana. Anita pun berkata kepada Reno, "Mama tidak ingin semua itu terjadi, maka dari itu Mama mohon kepada kamu untuk membujuk Ana supaya Ana tidak keluar dari rumah ini. Karena Ana adalah satu-satunya harapan Mama untuk mendapatkan bagian harta warisan dari oma kamu," ucap Anita kala itu kepada Reno, dengan rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk ia mendapatkan harta. Karena Ana belum bisa segera memberikan keturunan untuk dirinya ini. Terlebih lagi Ana akan pergi dari rumahnya. Tentu saja hal ini semakin membuat Anita tidak dapat mengendalikan emosinya. Bahkan kini dirinya diselimuti oleh rasa takut karena pihak kepolisian telah menemukan sidik jari orang yang telah memutuskan semua rem mobil yang ada di rumah Abimana. Dan kini Abimana pun telah mencurigai dirinya mengenai insiden kerusakan pada mobil-mobil tersebut. Kemudian di adegan selanjutnya, Amanda kini berusaha keras untuk membuktikan kepada David jika dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan David terhadap dirinya ini mengenai persekongkolannya bersama dengan Radit. Ia pun berusaha menemukan siapa sebenarnya Aditya yang dimaksud David adalah Radit. Dan tidak menutup kemungkinan jika nantinya Amanda akan segera mengetahui yang sebenarnya mengenai Aditya atau Radit ini. Semoga saja ya sahabat,
Amanda yang ingin membuktikan ini semua kepada David akan segera berhasil. Karena Amanda tidak ingin ada kesalahpahaman lagi di antara dirinya dan juga David. Dan Amanda pun tidak ingin dituduh sebagai penjahat. Karena Amanda tidak merasa jika dirinya telah melakukan kesalahan. Justru dirinya telah dijebak oleh Raditya ini. Kemudian di adegan selanjutnya, tentunya di sini kita akan dibuat sedikit terhibur dengan aksi kocak Abimana yang kala itu dirinya ingin menjadi seorang ayah yang siap siaga membantu Kinanti dalam urusan bayinya kelak. Di sini Abimana mengikuti les tata cara menggendong seorang bayi dengan baik dan benar. Tentunya di sini Abimana kala itu memperagakan di hadapan Oma dan juga Kinanti bagaimana caranya menggendong seorang bayi dengan menggunakan bantal guling kecil dan sehelai kain panjang. Dan dengan semangatnya sampai-sampai kala itu Abimana tidak memperhatikan bagaimana cara mengambil bantal tersebut dengan baik dan benar, hingga membuat Oma mengingatkan Abimana. Sebenarnya cara Abimana mengambil bantal tersebut tidaklah benar, karena jika Abimana mengambil bantal mendahulukan bagian kepala, maka itu adalah salah besar. Dan itu artinya Abimana mengambil leher seorang bayi terlebih dahulu. Tentu saja hal itu akan membuat seorang bayi tercekik dan itu akan sangat berbahaya, ucap Oma kala itu kepada Abimana sambil tersenyum. Lalu Abimana yang sedikit gengsi dan malu, ia pun tiba-tiba beralasan jika dirinya ada urusan mendadak yang harus ia kerjakan. Akhirnya Abimana pun meninggalkan praktek tata cara menggendong bayi tersebut. Dan tentu saja hal ini membuat Oma dan juga Kinanti tersenyum bahagia. Meskipun Abimana belum bisa belajar menggendong bayi dengan baik dan benar, setidaknya Abimana telah berusaha ingin menjadi seorang ayah yang baik dan siap siaga untuk anaknya kelak. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini, agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.